Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, kemarin kita sudah belajar apa itu bilangan bulat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat secara langsung. Di SD sudah kalian pelajari ya dengan menggunakan garis bilangan. Nah, Ibu kali ini menjelaskannya secara langsung, oke? Nah, cara cepatnya di sini ada 2 poin yang harus kalian pahami. Yang pertama, nih ya, jika bertemu 2 tanda, maka nih lihat tanda positif bertemu tanda positif maka berubah menjadi tanda positif. Kalau tandanya berlawanan, positif dan negatif, maka berubah menjadi tanda negatif. Begitu pula sebaliknya, tanda negatif dan tanda positif akan berubah menjadi tanda negatif. Kalau tanda negatif bertemu tanda negatif, maka berubah menjadi tanda positif. Intinya, kalau dia berlainan tanda seperti ini, maka tandanya berubah menjadi tanda negatif. Tapi kalau kedua tandanya sama, positif-positif atau negatif-negatif, maka tandanya berubah menjadi tanda positif ya. Kemudian yang kedua, nah nih, tanda negatif itu kita andaikan saja sebagai hutang. Sedangkan tanda positif kita andaikan saja sebagai bayar, oke? Nah, perhatikan contohnya ya. Yang pertama, 5 ditambah 8 sama dengan 13. Yang ini udah jelas ya, pasti kalian tahu. Yang kedua, nah, negatif 5 ditambah 8. Bagaimana caranya? Nah, anggap saja dia hutang 5, kemudian kalian bayar 8. Hutangnya cuma 5, tapi kalian bayarnya 8. Berarti kelebihan dia bayar itu adalah 3. Lebih itu tandanya positif, tapi positif tidak usah ditulis ya. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, 5 ditambah negatif 8. Nah, ini kita ketemu soal yang ada 2 tanda yang bertemu. Maka harus kita ubah dulu. Tanda positif bertemu dengan tanda negatif, maka dia akan berubah menjadi tanda negatif. Kita tulis ulang ya, 5 berarti dikurang 8 sama dengan berapa? Bilangan yang kecil dikurangi bilangan yang besar. Nggak bisa ya, otomatis hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Negatif 3. Nah, selanjutnya contoh yang keempat ya, yaitu negatif 5 ditambah negatif 8. Ini ada lagi 2 tanda yang bertemu. Maka kita ubah terlebih dahulu. Tanda positif bertemu dengan tanda negatif, berarti berubah menjadi tandanya negatif. Kita tulis kembali soalnya, berarti negatif 5 dikurang 8. Nah, ini pasti kalian bingung ya. Jadi Ibu bilang tadi bahwa tanda negatif kita andaikan hutang ya. Jadi dia hutang 5, kemudian dia hutang lagi 8. Nah, otomatis hutangnya bertambah semakin banyak. Jadi berapa hutangnya? Dia hutang 5, dia hutang lagi 8, berarti hutangnya menjadi 13. Karena masih hutang, maka tandanya di sini negatif. Kemudian contoh yang kelima, 5 dikurang 8. Tadi seperti ini ya. 5 dikurang 8 negatif 3. Nggak perlu Ibu jelasin lagi ya. Contoh ke-6, negatif 5 dikurang 8. Oh, nih ada yang sama lagi. Ya, jadi hasilnya negatif 13. Contoh ke-7, 5 dikurang negatif 8. Nah, ada 2 tanda lagi nih yang bertemu. Negatif ketemu negatif, berubah menjadi positif. Maka 5 ditambah 8 hasilnya 13.
Contoh ke-8, negatif 5 dikurang negatif 8. Nah, ini dua tanda ini kita ubah dulu jadi positif. Negatif 8 ditambah 8. Negatif 5 ditambah 8. Negatif 8 ditambah 8. Negatif 5 ditambah 8. Nah, dia hutang 5, kemudian kalian bayarnya 8. Berarti bayarnya kelebihan berapa? 3. Jadi hasilnya positif 3. Contoh ke-9, 7 ditambah negatif 5 ditambah negatif 4. Dua tanda yang bertemu ini kita ubah dulu ya. Ini jadi positif ketemu negatif jadi negatif. Ini juga positif ketemu negatif jadinya negatif ya. Jadi 7 dikurang 5 hasilnya 2. Kemudian dikurang 4 nih. Nggak bisa lagi ya. Bilangan yang kecil dikurangi bilangan yang besar, maka hasilnya pasti bilangan negatif. Negatif berapa? Negatif 2 ya. Caranya 4 dikurang 2 yang besar dikurang yang kecil, tapi tandanya negatif karena bilangan yang di depannya ini bilangan yang kecil ya. Contoh ke-10, negatif 9 dikurang 3 dikurang negatif 2. Nah, dua tanda yang berdekatan kita ubah ya, berarti tandanya jadi positif. Nah, kemudian kita selesaikan, negatif 9, negatif 3. Hutang 9, hutang lagi 3, berarti hutangnya menjadi 12. Kemudian ditambah 2. Hutang 12 dibayar 2, berarti hutangnya masih ada 10. Kita lanjut ya mengenai sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Ini ada 4 sifat. Yang pertama sifat komutatif atau kata lainnya pertukaran. Maksudnya apa? Jadi pada bilangan bulat ini berlaku sifat komutatif. 5 ditambah 3 itu hasilnya sama dengan 3 ditambah 5. Walaupun tempatnya dipertukarkan, mau 3 di belakang atau 3 di depan, hasilnya akan sama saja. Itu sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, misalnya ada banyak bilangan nih yang mau dijumlahkan. Nah, kalian mau jumlahkan yang di depan dulu atau yang di belakang dulu. Nah, itu kalau diselesaikan maka hasilnya sama saja ya. 5 tambah 3 8. Nah, 8 tambah 2 hasilnya 10. Mau kerjakan dari belakang dulu yang dalam kurung. 3 tambah 2 5. 5 tambah 5 juga 10. Maka hasilnya sama saja. Kemudian yang ketiga, sifat tertutup. Nah, sifat tertutup ini maksudnya jika A, B itu adalah bilangan bulat, maka kalau dijumlahkan hasilnya C, maka C itu juga merupakan bilangan bulat ya. Misalnya ini 5 bilangan bulat, 3 bilangan bulat. Hasilnya berapa? 5 tambah 3 8. Nah, 8 itu pasti juga merupakan bilangan bulat. Itu namanya sifat tertutup. Kemudian pada penjumlahan itu memiliki unsur identitas. Unsur identitasnya berapa? Unsur identitasnya itu 0 ya. Jadi berapapun bilangan jika ditambahkan bilangan 0, maka hasilnya tetap bilangan itu sendiri. A ditambah 0 atau 0 ditambah A, hasilnya A, bilangan itu sendiri ya. Nah, sekarang ini ada tugas kalian ya. Ini ada 5 soal, kalian kerjakan sambil kalian perhatikan contoh yang sudah Ibu berikan ya. Assalamualaikum.